never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, sendiri hanya bertengger di urutan ke-7. Sementara itu, nasib berbeda dialami dua pembalap Ducati yang sedang bertarung memperebutkan gelar juara, yakni Jorge Martin dan Francesco Bagnaia. Sesi latihan, MotoGP Valencia 2023 digelar di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, Jumat, 24 November 2023, malam waktu Indonesia Barat. Dalam sesi latihan yang digelar selama sejam itu, pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales, sukses menjadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 29,142 detik. Sementara itu, Jorge Martin, Prima Pramac, mencatatkan waktu tercepat kedua dengan 0,147 detik di belakang Vinales. Rivalnya dalam memperebutkan gelar juara MotoGP 2023, Bagnaia, harus tercecer di urutan ke-15. Dengan hasil itu, Bagnaia harus memulai kualifikasi dari sesi kualifikasi 1, Q1. Sesi latihan baru berjalan sekira 5 menit, Aleix Espargaro langsung mengalami nasib buruk. Dia terjatuh di tikungan pertama. Tak lama kemudian, Marco Bezzecchi, Mooni VR46, juga mengalami kecelakaan. Dia terjatuh di tikungan 8. Sirkuit Ricardo Tormo tak henti-hentinya mencari korban. Kini, giliran Alex Rins yang terjatuh di tikungan pertama. Fabio Di Giannantonio, Gresini Ducati, melanjutkan penampilan apiknya dan mencatatkan waktu tercepat sementara pada 1 menit 29 detik. Dia mengasapi Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, yang mencatatkan waktu di luar 10 besar pada sesi latihan bebas 1, FP1, sore hari tadi kini menempati posisi ke-8. Sementara itu, Di Gia sapaan akrab Di Giannantonio terus memperbaiki waktunya. Sementara itu, Francesco Bagnaia mengakui punya masalah setelah hari pertama MotoGP Valencia berakhir mengecewakan. Ia gagal mencapai Q2 dalam praktik dan bisa mengancam perburuan titelnya. Pembalap pabrikan Ducati ini memimpin Jorge Martin dari Pramac dengan 21 poin di kejuaraan yang memasuki seri terakhir di Valencia. Namun akhir pekannya diawali dengan buruk, karena Bagnaia harus berjuang keras untuk menempati posisi ke-15 di sesi latihan dan gagal lolos kualifikasi kedua secara langsung. Sementara Martin melaju di urutan kedua. Rider Italia kehilangan setengah detik hanya dalam 3 tikungan karena masalah yang membuat Ducati Desmosedici GP terhenti. Saya berjuang keras. Itu bukan hari yang mudah sejak awal, Bagnaia memulai. Saya sedikit kesulitan dengan rem di awal FP1 dan kemudian kami melakukan sesuatu yang berbeda dan saya merasa baik-baik saja. Tapi, perasaan saya hari ini bukan yang terbaik saat memasuki tikungan. Saya selalu mengalami banyak penguncian dan kehilangan banyak failing. Sejujurnya, memeriksa data setelah time attack, saya kehilangan 0,5 di 3 tikungan. Jadi, lebih mudah untuk memahami di mana harus meningkatkan diri seperti ini, tetapi 0,5 dalam 3 tikungan adalah jumlah waktu yang sangat besar. Kami akan memperbaiki diri untuk besok. Yang pasti, biasanya kami punya waktu dan kami sudah menyelesaikan pekerjaan pada Jumat. Kali ini, kami membutuhkan lebih banyak, jadi besok pagi akan menjadi sesi yang sangat penting. Ketika ditanya apakah kegugupannya lebih buruk daripada menjelang kemenangan gelar pertamanya, ia menambahkan, "Saya tidak tahu apakah saat ini saya harus berpikir untuk meningkatkan perasaan saya. Tapi tahun lalu, saya lebih berjuang dengan tekanan." Marc Marquez memberi selamat kepada Jorge Martin karena telah membuat pesaingnya dalam perebutan gelar juara MotoGP, Francesco Bagnaia, gugup saat FP2 MotoGP Valencia.
Dengan selisih 21 poin antara pembalap pabrikan Ducati, Bagnaia, dan Martin dari Pramac menjelang balapan terakhir akhir pekan ini. Latihan kedua hari Jumat terbukti krusial dalam perebutan gelar. Martin berada di urutan kedua, sementara Bagnaia harus berjuang keras untuk menempati posisi ke-15 karena masalah pengereman. Sementara bendera kuning yang terlambat menggagalkan lap terakhirnya. Sebelumnya, Martin terus membayangi Bagnaia sejak mereka meninggalkan pit lane untuk melakukan sesi latihan terakhir dan bahkan keluar lintasan saat Pecco menuju runoff di tikungan 8. Pembalap Italia mengatakan bahwa ia sudah menduga Martin akan melakukan hal tersebut. Namun, Bagnaia menandaskan bahwa itu adalah satu-satunya harapan bagi pembalap Pramac untuk mengalahkannya dalam perebutan gelar juara. Meskipun Marquez yang berada di urutan ke-7 pada akhir Jumat tidak melihat insiden tersebut, ia mengatakan bahwa jika Martin telah mempermainkan Bagnaia, saya menyukainya. Pembalap Honda, yang ambil bagian dalam balapan akhir pekan terakhirnya bersama tim, mengatakan, maksud saya hari yang paling menarik bersama mereka dan saya sendirian. Saya tidak mengikuti mereka. Saya ingin berada di belakang mereka untuk melihat. Hari ini saya terus melaju sendirian karena saya merasa kuat sendirian dan saya tidak membutuhkan referensi. Tapi ya, jika Jorge melakukan itu, saya menyukainya. Tentu saja, ia berada di belakang Pecco di kejuaraan dan ia harus melakukan semua yang ada di tangannya sesuai dengan peraturan dan batas kemampuannya untuk mencoba memenangkan kejuaraan. Jadi ya, jika dia membuat Pecco gugup dengan cara ini, selamat untuk Jorge. Tapi Pecco, tentu saja besok, jika dia ingin menjadi juara, dia harus meningkatkan kemampuannya. Martin mengatakan bahwa keputusannya untuk membalap di belakang Bagnaia adalah sebuah pertaruhan. Meskipun ia telah mencatatkan waktu putaran yang cukup baik untuk masuk ke Q2 pada tahap itu, setelah melaju lebih awal dengan serangan ban lunak pertamanya. Sementara itu, Johan Zarco memimpin sesi latihan pertama akhir pekan MotoGP Valencia, yang terakhir musim ini, di depan Fabio Di Giannantonio, yang masih bersemangat, dan penantang gelar Jorge Martin. Francesco Bagnaia finish di urutan ke-13. Putaran terakhir yang sempurna oleh Johan Zarco di sirkuit Ricardo Tormo, Jumat, 24 November 2023, memungkinkan pembalap Prancis itu menghentikan waktu di 1:30.191. Sangat dekat dalam upaya pertama ini dengan rekor jangka panjang sirkuit, yang dipegang oleh Jorge Lorenzo sejak 2016 dengan 1:29.401. Sebuah angka yang dapat jatuh dengan sempurna akhir pekan ini, terutama karena aspal baru di Ricardo Tormo de Chester, yang dapat membuatnya lebih mudah untuk meningkatkan waktu dalam beberapa tahun terakhir. Di belakang Zarco, ada Di Giannantonio, yang masih sangat antusias setelah hasil bagus terakhirnya, terutama kemenangan di Qatar. Performa yang memastikan pembalap asal Gresini itu berlanjut di MotoGP musim depan dengan VR46.